Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak dijawab ini. Waalaikumsalam Itulah. warahmatullahi. Harusnya ucap salam itu kan keberkahan buat kita. Iya. Ulangin lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantul hari ini, mantap betul. Pokoknya hari ini saya ketemu sama Pak Rion ini udah lama. Ya inilah biasa ya. Kita ngomong hari ini ngomong ilmu ikhlas. Kadang-kadang ilmu ikhlas itu antara hati sama mulut itu mensinkronkan itu susah. Mulut boleh bilang ikhlas, tapi hati grundel nggak bakal bisa. Karena ikhlas itu bukan dinilai dari besar kecilnya uang atau rezeki. Kecil buat kita belum tentu gede buat yang kita kasih, ya kan? Kita dikasih rezeki besar buat kita, tapi yang ngasih kan merasa kecil kan kita nggak tahu. Betul. Itu namanya ilmu ikhlas. Saya sama Pak Rion ini ya saya aja udah lupa, karena kalau ketemu kita pernah berbuat baik sama orang jangan diinget-inget. Pak Rion aja tadi ketemu di Lopo Hotel aja saya sama lupa gitu. Mas Jon lupa ya sama saya, dia bilang gitu. Nah itulah kadang-kadang apa ya, teman itu kalau teman yang baik itu bukan sekedar apa ya uang ya. Teman yang baik aja rezeki buat kita juga, bukan sekedar uang, bukan sekedar nominalnya, ya kan? Teman yang baik aja rezeki buat kita. Ayo Pak, ngomong di channel YouTube saya. Pokoknya nanti terima kasih lah buat hari ini udah dikasih izinin ngevlog. Nanti saksikan aja di channel YouTube di Guyonan Yoyon, di TikTok juga sama. Monggo. Kita ngomong apa aja bebas. Yang penting no sek no sarang ngomongnya. Oke. Ayo. Mas Yoyon, terima kasih sudah Sama-sama, menemani kami. Iya. Intinya seperti tadi yang dibilang, Iya, betul. pertemanan itu tidak dibatasi oleh sesuatu, oleh apapun. Betul. Dan yang namanya pertemanan itu lintas negara, Bukan lintas negara aja, lintas benua. lintas benua. Iya. Ya. Karena intinya manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa manusia yang lain. Ya, betul. Ya kalau meninggal jalannya sendiri. Ya. Kecuali kalau di daerah ini apa ya? Sulawesi apa tuh yang mayat jalan sendiri itu? Toraja. Toraja. Nah, Ya. kalau hidup di tanah Toraja boleh. Karena mati jalan sendiri ke kuburan. Nggak dikubur, itu di tebing-tebing. Dan intinya begini, setiap manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa orang lain, itu maknanya itu sangat luas. Baik. Global lah intinya. Yes. Setiap manusia, siapapun orangnya, dari mulai dia dilahirkan di dunia ini sampai dengan dia mati, sampai dengan dia meninggal itu pasti ada masalah. Betul. Ya, bayangkan saja Mas Yoyon ini begitu lahir ke dunia ini jebrol, ada masalah apa enggak? Pasti ada. Ya kan nggak bisa belajar Iya. jalan. Betul. Orang tua kita nuntun jalan, ngajarin jalan, ya kan. Sekarang gini aja dah. Satu orang tua itu bisa ngurus 10 anak. Tapi 10 anak itu belum tentu bisa ngurus orang tua. Iya. Itu aja dah. Itu kata-kata yang global lah. Betul. Makanya apa ya? Sorga di telapak kaki ibu itu bener. Karena ibu ya, sampai Nabi Muhammad yang ngomong ibu 3 kali baru ngomong bapak. Itulah sakralnya seorang ibu. Betul. Makanya saya bilang tadi ya, 10 anak bisa diurus satu orang ibu. Tapi masa tuanya ibu belum tentu 10 anak itu mau ngurus. Nah, ini ilmu yang dalam ini. Ilmu yang Itu dalam aja. ini, ya. Malum lah saya baru belajar ngomong. Kalau ada salah-salah kata orang Betawi, maafin aja. Jadi kalau belajar ngomong kemarin kemana aja? Iya. Ayo, monggo Pak. Jadi Dilanjut. lagi melanjutkan, setiap orang hidup itu dari mulai lahir sampai dengan meninggal itu pasti ada masalah. Iya. Contohnya tadi salah satu, Iya. kita lahir, kita belajar jalan itu masalah. Iya, masalah. Tapi yang paling utama, siapa? Apakah orang tua kita ini mampu untuk menghidupi kita? Itu juga Betul. masalah. Sampai dengan kita bisa sekolah, sampai dengan kita bisa mencari kerja, itu masalah. Bahkan kita punya keluarga,
masalah juga, banyak Masalah. sekali masalahnya. Yang terakhirnya sampai dengan kita meninggal. Apakah dengan kita meninggal kita nggak ada masalah? Ada, Banyak Mas Ayat. Ada. Banyak. Masalah utamanya apa? Ada nggak yang mau nguburin kita nanti? Betul. Iya. Namanya Intinya kita nantinya bisa jalan anak-anak sendiri. kita mau nggak ngirim doa Ya. buat kita selama kita di alam barzah sana, ya kan? Tuh. Dan menyambung tadi mengenai ikhlas itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mau belajar di pondok pesantren di mana susah dapatnya. Ya. Karena ilmu ikhlas itu nggak ada sekolahnya, nggak ada pondok pesantrennya. Ilmu ikhlas itu berat belajarnya. Itu jadi orang untuk bisa mengatakan dirinya ikhlas itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang gampang untuk kita jalankan, karena kadang di mulut kita bisa mengatakan ikhlas, tetapi dari perbuatan kita kadang hati kita masih grundel, itu tidak memanai ikhlas yang sebenarnya. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Ya, jadi keikhlasan itu tentunya kita lihat yang paling utama dari tindak tanduk kita. Ikhlas. Soda bener, hari ini dapat wejangan ini. Ini Ikhlas. jarang-jarang loh dapat wejangan kayak gini nih. Ini hari ini nih obrolan yang amazing banget deh, penuh makna. Ya. Ya kan? Mudah-mudahan ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Betul, pembelajaran Mas Yayan, ya. lah buat siapa aja. Insya Allah dengan video ini ada manfaatnya buat pemirsa YouTube saya lah, Ya, itu aja. ya. Karena kita bikin video ini minimal ada edukasinya buat pembelajaran gitu, bukan sekedar konten atau bukan sekedar video gitu kan. Harus ada lah, minimal ada edukasinya sedikit lah. Ya. Minimal apa ya? Ilmu itu nggak dibawa mati. Kalau ilmu kita diamalkan banyak orang, kita pahala ngalir terus. Tapi ini kayak Aneka Ria Safari, ada asap-asapnya gitu. Nah ini kan karena musim hujan, kan Oh, tadi gitu. bilang AC-nya Iya, katanya iya, iya. ini ya baru separuh aja nih, AC-nya udah masuk angin. Ya, Aneka Ria Safari Iya. ada pakai asap-asap gitu kan? Iya. Ayo Ibu, Karena- ini Ibu kan notaris Bu ya, boleh promosi di channel YouTube saya Bu. Kali aja ada yang mau bikin akte tanah atau ke BPN kan Ibu Iya. kan ahlinya. Mas Monggo Yayan, Bu, nggak ngomong Bu. boleh. Profesi kami nggak boleh promosi. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh Kita ya? berbicara tentang kehidupan Oh saja. gitu ya. Ya Tapi, kali aja nanti ya. ada tamu saya butuh bantuan kan, saya bisa melimpahkan ke sampean. Oh iya, nanti itu intinya. Nanti bisa kartu nama nanti. Oh Kartu siap. nama nanti, ya. Sekarang nggak pakai kartu nama, langsung nomor WA. Oh, Kartu gitu. nama udah Ya, jadul. ya, ya, ya. Itu zaman Ya, dulu. Nomor ya. WA langsung. Jadi langsung eksekusi ke Betul. TKP. Ya. Intinya hari ini kami bertiga Iya, iya. dari pulau nan jauh dari Jakarta itu ada kegiatan. Ada kegiatan. lah. Ada kegiatan ditemenin sama vlogger atau YouTuber yang ganteng nih. Kalau ganteng Tapi gantengnya dulu, sekarang Dulu. lebih ganteng lagi. masih dikit lah Mas Yoyon gitu. ya. Karena kalau laki-laki itu tambah dewasa, tambah tua tuh aura kegantengannya keluar. Oh gitu ya. Serius, laki-laki Iya, iya, biasanya gitu. Semakin dewasa, semakin tua tuh aura kegantengannya keluar. Iya, Karena iya. laki-laki tuh apa ya? Karena mau ngapain lagi gitu kan? Tinggal intinya hidup udah susah, jangan dibikin susah. Betul. Tapi ini nggak salah jalan kan? Enggak. ya. Fokus, ya. tetap fokus. Tetap fokus. Jangan sampai nanti Enggak kita lah. mau ke Bogor, nanti kita ke Lumajang malah jadinya kan? Enggak langsung Iya. ke ini, langsung ke apa namanya? Ke Bandung. Ke Bandung, ya. Jadi, Kalau Lumajang Jawa Timur. Ayo Pak, monggo Pak dilanjut ya, Pak. Jadi intinya kita hidup ini ikhlas itu sangat penting. Wah berat. Ya, Buat ngamalinya berat lah. yes. Ngamalinya. Belajar dulu, baru ngamalin. Kalau udah khatam baru diamalin. Ikhlas itu bukan hanya sebatas dengan nominal, tidak. Betul. Tapi ikhlas itu bahkan yang paling kecil itu ikhlas mendoakan saudara kita, mendoakan sahabat kita, mendoakan rekan kita, keluarga kita, tentunya itu ikhlas yang justru nggak ternilai itu dengan angka.
Makanya kata hati yang ikhlas, tulus ikhlas itu doa. Itu kata hati yang tulus ikhlas itu doa. Sebenarnya itu loh. Doa itu melambangkan keikhlasan kita. Kita ikut mendoakan itu ikhlas. Itu salah satunya. Itu salah satu contoh yang kecil aja lah, ya kan? Karena kata hati yang tulus ikhlas itu doa. Kan doa gampang diucapkan gitu loh. Ya. Kenapa kok itu menjadi ikhlas yang sebetulnya tulus? Karena yang tahu, yang mendoakan, kita mendoakan seseorang, kita mendoakan orang lain, yang tahu itu hanya kita. Betul. Hanya kita dengan Tuhan kita lah, dengan Allah lah. Orang yang didoakan bahkan mungkin tidak tahu, tapi kalau kita ikhlas mendoakan, nah, itulah ikhlas yang paling dalam. Makanya kalau kita berbaik sama orang, misalnya sebagai contoh kita ngasih sodako lah, dari sekian kita yang ngasih sodako, nggak tahu dari orang mana yang doanya dijabahkan, kita nggak tahu, ya kan, doanya orang itu. Itulah contoh keikhlasan. Betul. Ada masukan nih yang dari belakang gimana Ibu? Pokoknya hadir aja Ibu ya hari ini ya. Ya. Ini Masnya nggak mas apa ini? Sih, ya. Ada ikhlas, gimana ikhlas? Gimana? Kita membahas ikhlas nih hari ini. Mau ikhlas nih. Ya. Kalau mau nyari ikhlas di Jakarta banyak. Jalan Al-Ikhlas, Ya. Masjid Al-Ikhlas. Banyak. Yayasan Ikhlas ada. Maksudnya ikhlas memberi gitu kan. Tak harap kembali. Nah, itu jadi ibu tadi. Ya betul. Kembali lagi ke masalah ibu, 10 Ya. orang anak diurus oleh 1 orang ibu. Dan ibu itu ikhlas. Mereka tidak mengharapkan apapun. Yang diharapkan hanyalah anak-anaknya itu harusnya lebih enak, tidak lebih susah dari ibunya. Betul. Nah, tapi dari 10 anak itu berapa orang yang mampu untuk mengurus ibunya yang satu? Kita nggak tahu. Nah, inilah refleksi hidup kita, sehingga kita bisa membuat diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Wah kayak ini omongnya dalam banget ini kayaknya nanti kalau videonya dilihat dari ke anaknya ini buat pembelajaran buat anaknya juga ini. Ya. Kenapa ya? Karena kalau kita punya anak, nanti anak siapa yang anak entah dari yang mana yang mau mengurus kita masa tuanya. Betul nggak Pak? Yes. Kita Ya. nggak tahu anak yang mana. Biasanya gini, anak itu kita benci, anak kita sepelekan. Begitu masa tuanya dia yang paling terdepan. Kadang-kadang anak yang kita sayang, kita bela-belain malah mengecewakan orang tuanya. Itu banyak banget, itu udah banyak contohnya. Nah, Makanya itulah. kita nggak tahu masa tuanya anak yang mana yang mau tulus ikhlas merawat kita di masa tuanya. Ya, itulah. Itu juga semuanya tentunya keajaiban dari doa. Betul. Kembali lagi ke doa Ya. yang tulus ikhlas. Betul. Kembali lah tadi ngomong ikhlas terus. Dan setiap orang itu kan sudah memang Tuhan kita, Allah kita menakdirkan kita tuh berada di mana. Betul. Tetapi kita harus wajib berusaha untuk ya berbuat lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Terutama anak-anak kita lah. Betul. Ingatlah orang tua kita itu begitu beratnya dari melahirkan, membesarkan. Jangan sampai nanti pada saat orang tua kita sudah nggak ada baru kita ingin berbakti lah, inilah itulah, itu terlambat. Jadi ayolah semua anak-anak termasuk kita, Anak saya juga. ya, semua anak-anak kita semuanya, ayolah kita bersama-sama berbuat lebih baik, terutama untuk orang tua kita, ibu kita dan ayah kita tentunya. Jadi Mas Soyan, apa lagi nih yang mau dibahas nih? Kayaknya cukup hari ini ya. Siap. Pokoknya terima kasih udah diizinin nge-vlog. Pokoknya nanti saksikan aja di channel YouTube di Guyon Ajoyon, di TikTok juga sama. Terima kasih buat semuanya yang andil di obrolan di Prokes pada pagi hari ini. Siap. Karena apa? Pagi hari ini tuh berkah banget lah ketemu orang-orang yang apa ya. Makanya saya bikin status di WA hari ini.
Tuhan itu punya rencana lain pada saat kita ketemu dengan orang-orang yang salah. Nah, itu kata-kata hari Ya. ini. Kata-kata hari ini buat Pak Riono apa? Ya. Kata-kata satu kata-kata buat hari ini. Selalu berbuatlah lebih baik dan lebih baik. Sudah benar. Ayo Mas, satu kata buat hari ini. Ayo, satu kata aja. Oh nggak ada. Buat ibunya satu kata Bu. Kantor ibu tidur. Oh tidur. Ya udah Ya. gitu aja. Sampai ketemu lagi. Sampai Silakan tonton YouTube-nya Guyonan Yoyon. Jangan lupa subscribe. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.